Sudahkah kamu menerapkan Core Tools edisi terbaru? RMC. Halo teman-teman, belakangan waktu ini aku sering banget mendapatkan pertanyaan mengenai Core Tools. Nah, aku pernah membaca artikel di website mengenai Core Tools terbaru di ratama.co.id. Izinkan aku untuk meringkas penjelasannya ya. Nih, yang pertama ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis IAG VDA First Edition tahun 2019 yang diterbitkan pada bulan Maret. FMEA adalah alat sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam produk atau proses, serta menentukan dampaknya terhadap pelanggan. Versi terbaru yang diterbitkan pada Maret 2019 merupakan hasil harmonisasi antara IAG dan VDA. Yang membedakan dari versi sebelumnya adalah pendekatan struktur 7 langkah, yaitu 1. Perencanaan dan persiapan, 2. Analisis struktur, 3. Analisis fungsi, 4. Analisis kegagalan, kelima, analisis efek dan penyebab kegagalan, kemudian yang keenam, penilaian tindakan, dan yang terakhir, dokumentasi dan hasil. Salah satu poin krusial dalam versi ini adalah penggantian metode RPN atau Risk Priority Number dengan Action Priority atau AP. AP bukan hanya memberikan nilai risiko, tapi juga menentukan urutan prioritas tindakan berdasarkan tingkat keparahan, kemungkinan, dan deteksi. FMEA terbaru juga mendorong kolaborasi lintas fungsi sejak tahap awal pengembangan produk, sehingga pencegahan kegagalan bisa dilakukan jauh sebelum masalah terjadi. Kemudian yang kedua ada Control Plan, edisi pertama Maret 2024. Control Plan adalah dokumen yang merinci semua langkah pengendalian kualitas terhadap karakteristik penting dari produksi dan proses manufaktur. Menariknya, pada Maret 2024, untuk pertama kalinya IAG merilis Control Plan dalam bentuk dokumen tersendiri, menandakan betapa pentingnya fungsi ini dalam sistem mutu. Dalam edisi ini, Control Plan dibagi menjadi 3 tipe utama. Yang pertama ada Prototype Control Plan untuk tahap awal pengembangan produk, kemudian yang kedua Pre-Launch Control Plan untuk tahapan validasi sebelum produksi massal, dan yang terakhir Production Control Plan untuk produksi rutin. Setiap tipe menyertakan detail pengendalian untuk karakteristik spesifik produk, pengukuran, frekuensi inspeksi, alat ukur, hingga metode reaksi saat terjadi penyimpangan. Control Plan terbaru juga telah dirancang untuk integrasi digital, memungkinkan implementasi yang lebih efektif melalui sistem ERP dan MES atau Manufacturing Execution System. Ini menjadikan Control Plan bukan hanya sebagai persyaratan dokumentasi, melainkan sebagai real-time process control strategy. Yang ketiga, SPC atau Statistical Process Control edisi 2 1991. SPC adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses manufaktur dengan tujuan memastikan stabilitas dan kapabilitas. Meskipun edisi terakhirnya diterbitkan pada Desember 1991, prinsip-prinsip SPC tetap sangat relevan, bahkan kini menjadi dasar bagi sistem manufaktur digital dan industri 4.0. Dengan tools ini, tim produksi dapat dengan cepat mendeteksi variasi sebelum terjadi kegagalan dalam produk maupun proses. Dalam praktik modern, SPC telah terintegrasi dengan sistem sensor, IoT, dan dashboard digital. Data proses ditangkap secara otomatis dan divisualisasikan dalam bentuk grafik kontrol secara real-time, sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat dan berbasis data Early Warning System. Kemudian yang keempat ada MSA atau Measurement System Analysis edisi 4 Juni 2010. MSA bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan sistem pengukuran. Ini penting karena data kualitas yang tidak akurat bisa menyebabkan keputusan yang salah dalam proses produksi. Dalam edisi keempat yang diterbitkan pada Juni 2010, MSA mencakup 4 karakteristik utama sistem pengukuran. Yang pertama, bias, sejauh mana hasil pengukuran menyimpang dari standar. Kemudian yang kedua, linearity, konsistensi bias pada rentang pengukuran, kemudian stability, kestabilan pengukuran dari waktu ke waktu, dan yang keempat, repeatability dan reproducibility, gauge R&R.
Di era saat ini, MSA mengadopsi sistem digital seperti penggunaan barcode atau QR Code untuk pelacakan alat ukur, kemudian otomatisasi pengukuran melalui sensor presisi, dan yang terakhir validasi berbasis perangkat lunak metrologi. Ini menjadikan MSA sebagai tools untuk menjudgment sistem pengukuran apakah sudah baik atau perlu improvement, karena di dalam MSA akan diketahui 3 variasi penyebab kegagalan sistem pengukuran, yaitu part variation, equipment variation, dan appraisal variation, dan bisa jadi juga penyumbang variasi selanjutnya adalah lingkungan. Yang kelima, APQP atau Advanced Product Quality Planning edisi 3 Maret 2024. APQP adalah metodologi terstruktur untuk memastikan bahwa produk baru dikembangkan dengan mempertimbangkan semua aspek mutu sejak tahap awal. Edisi ketiga dirilis pada Maret 2024, menghadirkan pendekatan yang lebih agile dan terintegrasi dengan praktik manajemen proyek modern. Struktur APQP terdiri dari 5 fase. Yang pertama, perencanaan definisi program, kemudian desain dan pengembangan produk, desain dan pengembangan proses, kemudian validasi produk dan proses, dan yang kelima, feedback, assessment, dan corrective action. Versi terbaru ini menekankan kolaborasi digital, trackability dokumen, serta orientasi pada customer voice dan continuous improvement. APQP edisi 2024 sangat mendukung proses sertifikasi IATF 16949 dan menjadi elemen krusial dalam memastikan kualitas produk sejak fase desain hingga produksi massal. Keenam, PPAP atau Production Part Approval Process edisi 4 Maret 2006. PPAP adalah proses formal untuk memastikan bahwa pemasok dapat menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan teknis dan kualitas pelanggan secara konsisten. Dalam versi keempatnya yang dirilis Maret 2006, PPAP mencakup 8 elemen utama, diantaranya Design Record, Process Flow Diagram, FMEA, Control Plan, Dimensional Result, Initial Process Study, a Variance Approval Report, dan Sample Production Parts. Dalam penerapan modern, pengumpulan data PPAP sudah mulai menggunakan sistem digital, termasuk integrasi dengan sistem ERP dan pelaporan cloud-based. Nah, kenapa Core Tools harus dikuasai, diterapkan dengan benar dan konsisten? Core Tools adalah fondasi dalam membangun sistem manajemen yang efektif, adaptif, dan terpercaya. Dengan memahami dan menerapkan 6 Core Tools secara tepat, perusahaan dapat mencegah kegagalan sebelum terjadi, meningkatkan kepuasan pelanggan, pemenuhan terhadap persyaratan IATF 16949-2016, kepatuhan terhadap CSR atau Customer Specific Requirement, kemudian memastikan pencapaian productivity, meningkatkan efisiensi proses dan pengendalian biaya, meningkatkan dan mempertahankan motivasi karyawan, dan yang terakhir, membantu dalam memastikan bisnis strategik perusahaan. Jadi, mulai sekarang jangan hanya menghafal istilah-istilah Core Tools, tapi pahami esensinya. Kuasai penerapannya dan pastikan kamu serta timmu menggunakannya sebagai tools untuk melakukan improvement, bukan sekedar pelengkap dokumen IATF 16949-2016. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kamu menerapkan Core Tools edisi terbaru? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan insight selanjutnya seputar bisnis manajemen dan improvement. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.